kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan sahabat Roja dimanapun antum berada di malam hari ini, malam yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai kenikmatan di malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Dan ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perjumpaan ini, di mana kita kembali dapat menyimak satu kajian ilmiah yang insya Allah akan kita mendapatkan faedah dan juga beberapa ilmu yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan pada malam hari ini kembali kita akan simak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau, dan sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan nomor telepon lokal di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Dan ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, pada malam hari ini beliau akan membahas tema dengan judul bahaya ghibah dan adu domba. Satu pembahasan yang tentunya sangat menarik untuk kita simak bersama agar kita tidak jatuh dalam perbuatan tersebut. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat dan keberkahan pada umur kita, ilmu yang akan kita pelajari, harta kita, keluarga, dan seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Bu'ithtu bijawami'il kalim." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi anugerah jawami'ul kalim. Ibnul Athir rahimahullah menyebutkan arti dari jawami'ul kalim, ay annahu kana katsiral ma'na qalilal lafz. Yang dimaksudkan beliau ini, kata-katanya sedikit, akan tetapi artinya luas. Dan ini menjadi sifat secara umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau merupakan orang yang berbicara dengan wahyu, tidak dari hawa nafsu. Dulu pernah kita sampaikan bahwa Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi semua yang diucapkan adalah wahyu yang diturunkan. Dalam Sunan Abi Dawud
ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma ingin menulis semua yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy mengatakan, taktubu kulla syai'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Kamu tulis semua yang engkau dengar dari dia, padahal dia manusia biasa. Dia berbicara ketika dalam keadaan bahagia, tapi juga dalam keadaan marah. Kamu tulis semuanya. Fa amsaktu anhu, aku pun berhenti menulis. Sampai aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan dengan menunjukkan telunjuknya ke mulutnya sambil mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haq. Tulis aja. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran. Sebagai Muslim Ahlus Sunnah, pribadi yang disiplin dan bangga dengan agama kita, tentu kita harus sadar dan yakin apa yang disebutkan di dalam dalil adalah sesuatu yang terbaik. Entah itu sifatnya ibadah ataupun pelengkap dan menjadi kebutuhan harian. Ketika seorang muslim berupaya menjalankan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak wajib, akan tetapi jelas ini ideal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi teladan, ideal, dan semua yang beliau contohkan merupakan sebuah bentuk kesempurnaan. Maka kita menyadari bahwa iman itu bertingkat. Kemampuan orang-orang pun juga tidak sama. Semakin dekat seorang beraktivitas dengan hadis, maka dia akan semakin sempurna, akan semakin dekat dengan syariat, akan semakin benar dan jauh dari kesalahan. Maka usaha itu yang diutamakan, dan kita berusaha mempelajari semua hadis atau yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan mendapat kebahagiaan orang-orang yang berada di garis lurus di atas ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, kita akan membahas beberapa hadis biidznillah. Di antara yang akan kita pelajari, yang pertama adalah tentang masalah mengadu domba. Mengadu domba ini merupakan sebuah ucapan yang berbahaya. Ketika terkadang ucapan itu benar, akan tetapi manakala diucapkan akan menimbulkan permusuhan, maka ucapan itu menjadi bumerang. Ini kalau seandainya ucapan itu benar dan tetap disampaikan hanya menuai madarat. Bagaimana seandainya memang ucapan itu tidak benar dan memang tujuannya untuk menebarkan permusuhan? Dan ini namanya namimah. Ada istilah lain yang akan kita baca di dalam hadis dengan al-idah atau al-adhu yang akan kita bahas nanti. Dan ini merupakan satu dosa yang ditegur dan diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan sebuah dosa besar. Kita bayangkan seorang muslim yang aman, yang tenang dan tentram, bersaudara dan erat hubungan keduanya, gara-gara satu penyakit yang tidak suka dengan pertemanan maupun persahabatan, dia akan membuat onar sehingga dua orang ini bermusuhan. Kalau tidak sengaja, maka orang ketiga yang menyebabkan pertikaian dan perpisahan ini tercela luar biasa. Bagaimana dengan kondisi jika seandainya memang itu kesengajaan? Baik, hadis yang ke-85. Dalam hadis ini disebutkan oleh penulis dengan isyarat khat atau al-adab al-mufrad. Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Kemudian ada haq, ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atadruna mal 'adah. Ya, disebutkan, tidakkah kalian tahu apa itu 'adah? Dan hadis ini
sebenarnya juga disebutkan di dalam Sahih Muslim. Maka wallahu alam, penisbatan atau menyebutkan hadis ini di luar Sahih Muslim padahal hadis ini dalam hadis yang sahih, atau seandainya sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari akan tetapi ternyata seseorang justru menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Para ulama ahli hadis mengatakan ini keliru. Karena kebiasaan para ulama ketika mereka menyebutkan hadis dan hadis itu sahih, maka mereka akan mulai dari sumber dan referensi yang paling sahih. Kalau hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, maka pengucapan dan penyebutan hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim selesai. Kalau tidak disebutkan dari referensi lain pun sudah cukup. Akan tetapi seandainya yang disebutkan justru dari referensi yang di bawahnya. Seperti hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Padahal hadis itu dalam Sahih Muslim, maka banyak ulama yang menyatakan ini disayangkan. Kenapa tidak mengambil dari hadis yang sahih? Kecuali jika seandainya riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim singkat, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan lebih lengkap dan detail, dan sanadnya sahih pula. Maka kelebihan atau tambahan lafaz ini yang memang diharapkan. Akan tapi jika seandainya sama, maka wallahu alam hukum asalnya al-azu atau menyebutkan referensi yang paling tepat wallahu alam disebutkan pada yang paling kuat. Nah, hadis ini sama di dalam Sahih Muslim. Kalau di sini disebutkan atadruna mal adhu, tahukah kalian tentang al-adh? Dalam riwayat Muslim dikatakan ala unabbiukum mal adhu. Maukah aku tunjukkan kalian tentang al-adhu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-adhu bisa diharakatin al-idahu. Al-idahu atau al-adhu. Dalam referensi ilmu hadis, kebanyakan riwayat disebutkan dengan harakat ini, al-adhu. Adapun dalam referensi buku-buku bahasa, kebanyakan mereka menggunakan kata yang kedua, al-idahu. Ya, tetapi maknanya sama. Disebutkan dalam beberapa riwayat termasuk dalam Muslim, Sahih Muslim, hiyan namimatu al-qalatu bainan nas. Itu adalah adu domba, mengucapkan perkataan antara orang-orang. Fulan ngomong tentang kamu begini, datang lagi, kamu dibilang sama fulan begini. Kalau istilah sebagian masyarakat, orang ini punya julukan si mulut ember. Jelek sekali. Gampang ngomong ke sana kemari, mulutnya lebar. Sehingga dikatakan julukan yang kita sering malas mendengarnya. Ya, dalam hadis ini dikatakan naqlul hadits min ba'dhin nasi ila ba'dhin liyufsidu bainahum. Ya, mengunukil, memindahkan ucapan ini ke orang lain karena memang tujuannya untuk merusak hubungan. Maka sebagian ulama memberikan definisi an-namimah atau adu domba itu, dan ini terkenal sekali disebutkan oleh para ulama, nukilan sampai seperti kaidah. Namimah atau adu domba artinya naqlul hadithi ala wajhil ifsad. Ya, tadi seperti sama dalam riwayat ini, artinya adalah menukil sebuah ucapan tujuannya untuk merusak hubungan. Hadis ini dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan pertanyaan. Tahukah kalian tentang al-idahu atau al-adhu? Dalam riwayat dikatakan dalam Sahih Muslim, maukah aku tunjukkan kepada kalian apa itu al-adhu? Ini menunjukkan bahwa pernyataan ini tidak biasa. Ini perkara besar yang bahaya, jelek sekali. Harus diwaspadai. Dan kita tahu ketika seseorang akan berbicara, kalaupun dia tahu bahwa ini manfaat, tidak setiap hal bermanfaat pantas untuk diucapkan. Dan kita tahu di antara kesempurnaan Islam seseorang
dia akan berpaling dan meninggalkan setiap yang tidak bermanfaat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu disebutkan sebagian ulama yang tidak bermanfaat. Yang pertama, barang haram, ucapan haram, kemudian tindakan haram. Ini yang haram-haram ini tidak ada manfaatnya sama sekali, maka harus ditinggalkan, wajib. Yang kedua, yang sifatnya makruh. Makruh artinya tidak sampai haram, tapi artinya dibenci. Bukan sekedar orang bilang, oh kan makruh, cuma makruh. Ini kata-kata remeh yang tidak menunjukkan orang yang mengatakan berilmu. Maka makruh ini juga tidak bermanfaat. Yang ketiga, asyubhat liman la yatabayyanuha. Sesuatu yang rancu karena orang yang tidak memahami pembahasan itu. Maka ini juga tidak diperlukan. Orang ketika akan beramal, dia cari yang pasti. Dan dia perlu menjadikan ini pedoman. Ini baik, ini tidak. Kalau ini mungkin baik, mungkin tidak. Tinggalkan yang meragukan. Maka orang yang pantas untuk menjadi seorang yang bijak, ideal, dan dia adalah orang yang alim, dia meninggalkan yang syubhat kalau dia tidak tahu. Kemudian yang keempat adalah fudulul mubahat. Sesuatu yang mubah tetapi berlebihan. Omongan bisa seperti itu. Maka kita katakan, terkadang seseorang diam dan diamnya luar biasa. Ada orang bertanya dan dia tahu pertanyaannya lebih baik untuk dijawab dengan diam. Maka ini betul-betul bijak sekali. Ada orang bisa berbicara pada saat diperlukan. Kemudian ketika dia harus diam, maka dia diam dan tahan. Apalagi seandainya ucapan itu dapat membuat bahaya orang lain. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Sehingga kalau seorang muslim akan berbicara, yang pertama dia akan perhatikan apakah omongan ini betul atau tidak. Kalau seandainya tidak betul, langsung tinggalkan. Kalau seandainya betul, maka dia akan ucapkan. Tapi ucapan ini baik atau tidak. Yang pertama, betul atau salah. Yang kedua, baik atau tidak, aku sebutkan. Kalau ternyata tidak baik, tinggalkan. Kalau ternyata baik, maka dia akan sebutkan lagi. Apakah menyebutkan ini bermanfaat atau tidak? Kalau tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kalau seandainya bermanfaat, pun dia kembali berpikir bagaimana cara menyampaikan dengan cara yang baik. Maka memang untuk menjadi seorang muslim ideal, orang yang baik Islamnya, orang yang sempurna imannya, tidak gampang. Kalau teori gampang memang. Dan kita lihat hadis ini bagaimana kita sangat sering, kalau kita katakan bosan barangkali, mudah-mudahan tidak, akan tetapi kita sudah lebih dari sering mendengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, orang berbicara yang baik saja, kemudian diam. Dan rupanya diam itu membutuhkan latihan ekstra daripada berbicara. Kita katakan, sering ada orang berlatih, hadir diklat, membayar untuk public speaking, cara berbicara yang bagus di depan orang. Tetapi kita jarang mendengar ada orang sampai membayar harta yang mahal untuk latihan diam dengan bijaksana. Tidak perlu modal, betul, tetapi jarang ada orang sukses di situ. Maka kalau sampai pada perkara yang kita bahas, orang ngomong dan ternyata omongannya bak seorang bermulut ember. Ya, naqlul hadithi ala wajhil ifsad. Menukil ini untuk merusak hubungan. Ini merupakan dosa besar. Dan Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, mengategorikan pengadu dombaan ini termasuk bagian dari dosa besar. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu juga sering kita dengar.
marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW, dua penduduk kuburan ini sedang diuji atau diazab, disiksa oleh Allah. Dan keduanya disiksa bukan urusan yang besar. Dalam riwayat lain dikatakan, bala innahu kabir. Akan tetapi itu urusan besar juga. Ini besar, tidak gampangnya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari penghuni kubur yang disiksa ini, dia tidak bersuci dari air kencingnya. Bersuci atau menutup. La yastatir itu artinya menutup. Menutup apa? Ada sebagian ulama menafsirkan menutup auratnya ketika buang hajat. Jadi kelihatan orang tidak peduli. Ini salah satu tafsiran dari hadis ini. Dalam riwayat dikatakan dia tidak menjaga air kencing biar tidak menajisi badannya. Dan ini ada riwayat lain yang menafsirkan dengan kata-kata la yastanzihu minal baul. Dia tidak menjaga kebersihan dan kesucian badannya ketika dia bersuci, ketika dia buang air. Kemudian ada yang mengatakan tidak cebok dan semacamnya. Kemudian yang kedua, wa ammal akhar, penduduk kubur yang satunya lagi yang sedang disiksa ini, fakana yamshi bin namimah. Dia selalu kemana-mana mengadu domba, merusak hubungan, nukil perkataan ini agar membuat orang tidak akur. Ini jelek sekali. Ya, dan orang kadang-kadang tidak sadar, kemakan. Ya. Kalau orang mau berpikir, saya tidak boleh berprasangka kepada orang lain, lalu dia tabayun. Kita bayangkan, prasangka baik saja kepada orang lain itu mahal. Apalagi sampai di zaman ini ada orang tabayun. Ini memang sesuatu yang mahal. Dan terkadang memang betul ada sebuah realita, dia pengen tabayun tapi disembunyikan oleh orang lain berita yang sesungguhnya itu, sehingga betul-betul permusuhan itu terjadi. Maka kita katakan bahwa hadis ini merupakan ancaman yang serius untuk orang yang memiliki hobi yang satu ini. Gampang menebarkan permusuhan. Terkadang orang ingin berusaha menunjukkan kalau dia tidak menyebarkan permusuhan. Tetapi dia pancing orang untuk penasaran. Dia mengatakan, fulan itu, gak usah. Kamu tidak usah tahu, biar aku saja. Apa maksudnya? Sehingga orang akhirnya bertanya, emang kenapa? Dan kenapa? Bagaimana? Memang sebenarnya ada apa? Dan seterusnya, sehingga dia tidak sengaja, dia telah memancing atau memang orang bilang semakin memperkeruh suasana. Baik. Hadis yang kedua berkaitan dengan hal yang serupa meskipun tidak sampai pada adu domba. Tetapi ini juga salah satu dosa besar yang lain, yaitu kebiasaan ngerumpi, membicarakan kesalahan, kekurangan dan sesuatu yang tidak disuka. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hamim ini Imam Ahmad, Mim Imam Muslim, Dal Abu Dawud, Ta At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian tentang ghibah itu? Kalau ghibah diartikan dengan bahasa Indonesia artinya menyebutkan kesalahan orang atau menyebutkan kekurangan orang agar lebih dari sekedar kesalahan. Karena terkadang yang disebutkan bukan kesalahan, memang betul ada dan memang dia seperti itu, akan tetapi ini kekurangan yang tidak disukai untuk disebutkan. Dan kita bukan sedang membahas tentang tawadhu' seseorang yang saleh. Kayak misalkan ada orang yang berusaha menjaga agar sedekahnya tidak diketahui orang lain. Ternyata ada orang yang tahu. Ada orang yang melihat atau memergoki dia sedang sedekah. Lalu orang ini ingin cerita kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain pun bisa meniru
sedekah orang tadi. Lalu orang pertama yang sedekah, yang ingin menyembunyikan sedekahnya itu, nggak suka itu diomong-omongkan. Ini nggak masuk dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam, ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Tetapi pembahasan yang masuk dalam masalah ghibah adalah ketika seseorang tidak suka perbuatan dia diketahui, ucapan atau sifat dia diketahui karena memang disebut dalam bentuk kekurangan. Baik. Atadruna mal ghibah? Tidakkah kalian tahu tentang ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Dan subhanallah, ini definisi yang langsung Nabi SAW sebutkan sehingga tidak perlu dipelajari artinya dari buku-buku bahasa, buku-buku syarah. Sekedar seseorang membaca, Nabi SAW tanya, kemudian setelah itu dijawab sendiri. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan tentang pertanyaan ini, tujuannya agar para sahabat lebih perhatian nanti. Nih jawabannya. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu pada diri saudaramu dan dia nggak suka itu disebut-sebut. Maka para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, apa aja modelnya. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah juga dalam kitab Faidul Qadir. Ketika seseorang meniru-niru gerakan. Kalau ada orang yang mungkin dia kalau berbicara mungkin agak feminim, molek, padahal ini laki-laki. Atau suaranya terlalu keras. Atau barangkali suaranya kebalikannya, terlalu gemulai. Atau karena orangnya pendek. Atau karena tingkahnya aneh. Sehingga orang mengikuti gerakannya. Atau bahkan ada orang yang menyindir dia. Entah dengan matanya, entah dengan gerakan tangannya, atau dengan sebuah tulisan, ucapan, maupun isyarat-isyarat lain. Maka ini termasuk dalam kategori besar ghibah yang haram. Ya. Disebutkan bahwa mengikuti mereka atau menyebutkan kesalahan yang tidak disuka oleh orang yang dibicarakan ini bisa dalam bentuk ucapan, tulisan, bahkan mungkin semacam simbol. Ya. Yang jelas semua yang sifatnya menyindir, menabrak atau apa, ini masuk dalam kategori ghibah. Para sahabat bertanya, in kana fihi ma taqul, ini disebutkan dengan singkat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Kalau yang kamu sebutkan ini betul-betul ada pada orang yang kamu bicarakan, ini namanya ghibah. Tapi kalau kamu menyebutkan kekurangan yang ada pada saudaramu dan saudaramu tidak suka kalau kamu menyebutkan kesalahannya, tapi ternyata yang kamu bicarakan itu nggak ada pada diri saudaramu, maka engkau telah menuduh dia dengan kebatilan. Baik, dalam riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fihi ma aqul? Ya Rasul, bagaimana seandainya aku menyebutkan tentang saudaraku satu sifat yang dia nggak suka kalau seandainya sifat ini disebutkan, tapi memang benar orang itu kayak gitu. Contohnya bakhil. Contohnya bakhil misalkan. Maka apakah ini adalah sesuatu yang dibolehkan? Kata Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan dengan ghibah. Jadi kalau kita menyebutkan kesalahan yang memang ada dan dia tidak suka, sifat itu ada disebutkan, maka inilah yang dikatakan ghibah terlarang. Adapun jika seandainya kita katakan dia pelit, bakhil padahal enggak, nah ini namanya tuduhan. Ini bukan lagi ghibah atau menggunjing kesalahan dia. Akan tetapi ini justru merupakan sebuah fitnah dan tuduhan. Tadi kita sebutkan bahwa seseorang terkadang menyebutkan sebuah sikap, sifat, masalah dunia, masalah badan, harta, keluarga, pembantu, dan seterusnya. Ini disebutkan demikian oleh para ulama. Seperti contohnya, orang ini keluarganya dikenal dengan keluarga yang miskin. Keluarganya menjadi sampah masyarakat. Lalu disebutkan itu. Ini masuk ghibah.
Atau disebutkan sifatnya. Oh, pendek, cebol. Atau dia sakit matanya atau semacamnya. Dan dia nggak suka disebutkan seperti itu. Maka yang seperti ini termasuk ghibah yang dilarang. Ya. Termasuk kalau seandainya dia memiliki perangai yang diikuti gaya-gayanya. Ini juga termasuk ghibah seperti yang kita sebutkan tadi. Termasuk kebiasaan sebagian orang yang memberikan isyarat semacam doa. Kalau seandainya tujuannya untuk menyindir, rupanya ini termasuk bagian dari ghibah. Ya, seperti contohnya, ini dicontohkan, ini dinukil dari Al-Ghazali rahimahullah. Beliau sampai mengatakan, iyyaka wa ghibatal qurra. Hati-hati kalian jangan suka ngikutin ghibahnya para pembaca Al-Quran. Memang bagaimana mereka kalau ghibah? Disebutkan, tapi ini bukan membaca Al-Quran aja, tapi Al-Qurra Al-Mura'in. Memang pembaca Al-Quran yang tidak ikhlas, mereka yang memang pengen riak dan semacamnya, mereka ternyata suka juga punya hobi menghibah. Ya, disebutkan, mereka ini suka seolah-olah menunjukkan perhatian, mendoakan, tapi tujuan dia sebenarnya untuk sama-sama merendahkan orang yang diajak bicara, atau bukan yang diajak bicara tapi yang dibicarakan. Disebutkan contohnya, aslahahullah wa qad sa'ani wa ghammani bima yajri alaih. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini sebagian orang bilang, orang itu mudah-mudahan Allah perbaiki dia ya. Dia ini bikin anak kepikiran aja. Apa yang dia alami membuat anak tidak bisa tidur. Allah yuslihu. Mudah-mudahan Allah perbaiki dia. Nah, ini kata-kata seperti ini, seolah-olah dia mendoakan, tapi maksudnya nembak nih. Maksudnya adalah dia menggunjing dan menjelekkan. Berarti artinya sama. Ya, maka Al-Ghazali menjadikan ini sebagai satu bentuk dan simbol, hati-hati kalian dengan gayanya orang soleh. Kalau dia ghibah gimana? Kata-katanya seolah-olah lebih religi. Tapi sama ghibah itu. Ngerumpi. Ya. Dan bahkan beliau mengatakan kerusakan dari kata-kata seperti ada dua. Yang pertama, ghibah yang tadi. Tetap namanya menyebutkan kejelekan orang yang dighibahin. Yang kedua, tidak kalah jeleknya. Apa itu? Tazkiyatun nafs. Seolah merekom diri kita ini soleh. Fulan, Allah yuslihu. Mudah-mudahan dia, Allah perbaiki dia. Seolah kita nggak dibutuhkan untuk diperbaiki. Seolah mudah-mudahan Allah perbaiki dia saja. Kalau saya nggak usah, saya sudah baik. Begitu. Ini sampai dinukil dari sebagian ulama. Hati-hati, doa seolah-olah kayak dia mendoakan, tapi ternyata dia ingin menunjukkan, nih saya yang soleh ini. Tipis. Tapi para ulama berhati-hati dengan hati mereka. Sehingga yang seperti ini diingatkan agar kita yang awam ini tidak gampang terpengaruh. Ya. Baik, terakhir, ghibah atau menyebutkan sesuatu kesalahan yang memang tidak disuka oleh orang yang dibicarakan. Ini dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 6 kondisi seorang ketika menyebutkan kesalahan orang lain memang tidak apa-apa, bahkan dibutuhkan. Dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan, Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin. Ya, menyebutkan kesalahan dan kejelekan orang tidak dinilai ghibah pada 6 kondisi. Yang pertama disebutkan Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin. Mutadhallim artinya orang yang ingin melapor, mengadu. Datang ke mahkamah, kehakiman, lalu dia mengatakan, saya dizalimi, dirampas, bahkan berusaha untuk dibunuh misalkan. Nah, otomatis yang dibicarakan itu adalah kejelekan, kesalahan, dan orangnya yakin tidak akan disebutkan itu. Tetapi yang dia lakukan sekarang adalah lapor dan ingin mendapatkan keadilan
di sebuah tempat dan lembaga yang tinggi untuk bisa memutuskan itu. Maka ghibah ini tidak dipermasalahkan. Dalam syariat boleh. Mutadhallimin. Yang kedua, wa mu'arrifin. Orang yang mengenalkan. Ketika di dalam satu tempat ada 10 orang Muhammad misalkan. Lalu ada Muhammad yang hafalannya kuat, ada Muhammad yang rajin sholatnya, ada Muhammad yang putih, ada Muhammad yang tinggi, ada Muhammad yang pendek, hitam, dan misalkan hafalannya terlambat, bodoh, dan seterusnya. Ini Muhammadnya banyak. Lalu ada orang mengatakan, saya nyari Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang orangnya pendek, hitam. Dan memang dia tidak bisa diketahui kecuali dengan cara itu. Karena tadi Muhammad ada 5 misalkan. Di tempat itu. Dan dia lagi buru-buru untuk mendapatkan fulan itu. Saya mencari Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang pendek dan warnanya hitam. Nah seperti ini. Maka mu'arrif atau mengenalkan seseorang dengan sifat yang tidak dikenal kecuali dengan sifat itu tidak apa-apa. Tetapi para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah mengatakan begitu ada sifat yang bisa disebutkan tanpa menyebutkan kesalahan, itu berarti solusi. Tidak boleh. Kayak misalkan ada orang, siapa namanya? Muhammad. Muhammad yang mana? Yang mempelajari ilmu fikih misalkan. Itu sudah kelihatan karena Muhammad yang ada di situ ada 100 orang mempelajari ilmu hadis misalkan. Sementara 1 orang belajar fikih. Sudah disebutkan, itu sudah cukup. Tidak perlu lagi dikatakan, oh fulan yang tidak pandai, orang yang suka tidur, orang yang suka membuat jengkel temannya. Tidak perlu disebutkan. Karena satu sifat yang tidak ada kesalahan dan kekurangan di situ sudah cukup untuk mengenalkan dia. Jadi ini intinya kondisi yang kedua, seorang boleh untuk menyebutkan kekurangan pada saat dia ingin menyebutkan pengenalan seseorang yang tidak bisa diketahui kecuali dengan sifat yang itu. Kemudian yang ketiga adalah muhadzirin. Muhadzir artinya memberi peringatan. Awas, hati-hati. Fulan itu bukan dokter. Tapi gaya aja ijazahnya cuman beli misalkan. Ini jelas merupakan sebuah tendangan, serangan. Bukan hanya menyebutkan aib, tetapi ini dibutuhkan. Ketika seseorang akan berobat, saya ini punya penyakit parah, sudah 50 tahun, saya mengidap penyakit ini, sekarang saya mau datang ke dokter itu, katanya orang-orang, ini orangnya spesialis. Tapi ada yang tahu, bukan, dia bukan spesialis, itu hanya dukun saja, tapi dia bukan dokter, dia hanya berkedok pakaian dinas kesehatan, akan tetapi orang ini sebenarnya dukun misalkan. Maka ini merupakan peringatan yang disampaikan kepada orang lain, muhadzir. Ya. Ini menyebutkan kesalahan tidak apa-apa, memberikan peringatan. Awas, hati-hati. Jangan sama guru itu bahaya. Dia suka makan muridnya, misalkan. Ya, makan gak harus dengan dicaplok, tapi bisa juga dengan seperti kasus-kasus yang ada sekarang. Na'udzubillah. Kalau ada guru yang seperti itu, dosen kepada mahasiswa, ustadz kepada santri, wal'iyadzubillah. Ternyata dia memang hobinya kotor. Apakah seperti tidak diingatkan masyarakat? Otomatis wajib untuk disampaikan. Orang yang tahu dan menyembunyikan, dia tidak nasuh. Dia tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk saudaranya semuslim. Ketika ada orang bertanya, saya ingin belajar sama itu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya itu tidak memiliki ilmunya. Cuman dia bisa berkamuflase, menipu orang, sampai menghipnotis dan semacamnya. Kita katakan harus disampaikan apa adanya. Jangan, itu orang begitu. Nah, ini namanya muhadzir. Meskipun yang disebutkan adalah kekurangan, tapi itu yang dibolehkan. Yang berikutnya adalah mustaftin. Mustaftin artinya orang minta fatwa. Orang datang kepada seorang alim, lalu mengatakan, mohon maaf, saya pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa besar. Karena fulan geret saya untuk melakukan seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, ini otomatis menyebutkan aib. Tetapi ketika seorang meminta fatwa, seringkali dia mau tidak mau menyebutkan gambaran yang ada sehingga sang mufti yang akan menjawab dan menyebutkan sebuah hukum syar'i tahu gambaran yang ditanyakan.
saya punya saudara keras kepala, tidak mau membagi warisnya. Ketika kita berbicara ini ngamuk marah-marah, padahal dia serakah pengen ngambil, misalkan seperti itu. Lalu ada orang pengen bertanya kepada seorang alim, mencari solusi. Apakah seandainya warisan ini dibagi dengan semuanya rata akan menyelesaikan masalah? Nah, ini dia kadang-kadang akan menyebutkan kesalahan saudaranya. Tetapi karena ini mencari fatwa, maka boleh seorang melakukan itu. Kemudian, wa mujahirin fisqa. Orang yang menunjukkan kesalahannya terang-terangan. Tidak malu dengan tindakan salahnya. Tidak disembunyi-sembunyikan. Terang-terangan dia. Bermaksiat di depan orang. Sudah orang seperti ini, kata para ulama, la hurmatalah. Tidak ada kehormatannya. Dia sendiri yang menghinakan diri sendiri. Maka orang seperti ini, kalaupun diucapkan atau disindir-sindir kesalahannya, tidak apa-apa. Karena memang dia adalah orang yang melakukan dosa besar dan tidak malu untuk menyebutkannya. Baik. Dan yang terakhir, وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ. Atau orang yang minta pertolongan untuk menghindarkan sebuah kemungkaran. Contohnya, dia melihat ada orang diperkosa. Dan dia tidak mampu untuk menghadapi orang yang berkosa. Ada 3 orang misalkan mabuk semua dan gede semua badannya. Maka dia bilang, tolong saya tadi dari gang yang situ ada perempuan diperkosa. Maka dia mencari dukungan orang lain. Dia perlu omongkan apa adanya. Lalu orang-orang kan berbondong-bondong untuk mengejar di tempat itu dan sampai orang-orang yang jahat itu bisa dihilangkan. Tetapi maksudnya ketika seorang menyebutkan sebuah contoh dan memang itu perlu disebutkan dengan terang-terangan dan itu merupakan aib, maka harus dilakukan agar tujuan yang lebih mulia bisa tercapai. Ini ghibah yang dibolehkan. Nah, adapun yang bukan seperti itu, maka sudah sepantasnya ditinggalkan, bahkan diboikot orang yang mengerjakan. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adhkar, dia pernah mengatakan sebuah nasihat indah. Beliau mengatakan, "Yanbaghi liman sami'a ghibata muslim an yaruddaha wa yazjura qailaha." Sudah semestinya ketika seseorang mendengar ada saudara lainnya sedang mengghibahi, mempergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya, hendaklah dia membantah, menolak, mengingatkan. Fa illam yanzajir bil kalam zajarahu biyadihi. Kalau ternyata dia tegur dengan ucapan tidak main, tidak mampan dan tidak aman, maka dia bisa memberikan teguran lebih keras dan tegas lagi. Jangan begitu. Artinya dia berusaha sekarang untuk melakukan aksi. Jangan dan seterusnya. Kalau fa illam yanzajir bil lisani wala bil kalam, sudah diingatkan dengan tangan, diingatkan juga dengan mulut, ternyata tidak selesai. Orang-orang tetap ghibah dan asyik saja dengan ngobrolin orang lain, faraqa dzalikal majlis. Dia berdiri dan tinggalkan majlis itu. Dan orang diharapkan akan nyadar, ini fulan kenapa pindah? Tadi dia duduk enak sama kita. Oh, jangan-jangan karena kita mulai ngelantun membicarakan orang lain. Wah, ini luar biasa. Kalau seandainya ada orang bisa ingat ketika diingatkan kesalahan dia, ghibah. Dan alangkah banyaknya kita ini sering lengah. Karena lidah ini anggota badan yang tidak bertulang. Sehingga sangat mudahnya dia berbicara. Ketika dia tidak bisa diam, maka dia akan berbicara. Kalau tidak manfaat, langsung bahaya. Jarang ada orang bisa bertahan, dia ngomong yang mubah terus. Jarang sekali. Kebanyakan orang bisa terserempet dan terpeleset ke dalam yang haram. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, innahul lisan, ini adalah lidah. Kalau seandainya kita tidak sibukkan dia dengan zikir kepada Allah, maka dia yang akan menyibukkan kita dari sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan akan lebih merugikan daripada manfaatnya. Maka ini kalau kita bisa praktekkan luar biasa. Dan terkadang kita pengajian, setelah pengajian langsung ghibah.
Bahkan masih di tempat yang sama di masjid. Orang gerombol sebelum berangkat dan bubar. Ternyata sempat-sempatnya mereka ngobrol. Aina fulan? Malas sudah kalau dia sekarang diajak ngaji nggak pernah datang misalkan. Apa manfaat dan maslahatnya ketika dia menyebutkan kesalahan orang? Kecuali kalau dia memang sebutkan itu karena dia tahu saudaranya ini bisa menasehati. Ya, akan tetapi jika seandainya tidak, seringkali orang juga masuk ke dalam ghibah. Baik. Ini hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga tentang orang bangkrut. Ya. Orang bangkrut yang hakiki. Ini disebutkan seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Hamim, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini sebenarnya juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Qala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dalam hadis ini langsung dikatakan jawabannya. Sungguhnya orang yang bangkrut betulan dari umatku ini adalah orang yang pada hari kiamat datang dia membawa pahala solat, puasa, dan pahala zakat. Tapi sayangnya dia punya banyak dosa. Disebutkan dia datang pada hari kiamat sudah mencela kawannya, menuduh berzina kawannya, atau merampas harta orang lain, atau menumpahkan darah orang lain, atau memukul dan menyiksa orang lain. Dalam riwayat disebutkan, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innal muflisa fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut itu orang yang enggak punya uang. Para sahabat mengatakan, tidak dirham yang dia punya dan tidak pula dia punya barang lain. Itu orang muflis, bangkrut yang memang tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dikatakan pailit, itu muflis. Dari pemahaman para sahabat. Tetapi Nabi SAW menyatakan, innal muflisa min ummati. Hakikat seseorang yang betul-betul bangkrut dari umat ini adalah yang disebutkan hadis ini. Dan ini adalah kebangkrutan hakiki yang sejati. Orang bangkrut yang sejati, yang pasti bangkrutnya. Karena kalau dikatakan yang disebut oleh para sahabat, ya, bahwa kami menganggap ada orang bangkrut, orang miskin adalah orang yang nggak punya duit. Ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan orang nggak punya duit itu, dia kalaupun nanti mati, hilang sudah tidak punya duitnya itu. Dia pernah menjadi miskin di dunia, mati, selesai urusannya. Dia akan sama dengan orang kaya nanti. Di hari kiamat kondisinya sama sudah. Hanya nanti tinggal mempertanggungjawabkan amal waktu di dunia. Menjadi orang miskin, menjadi orang kaya. Ya, bahkan sebelum mati pun, ada orang yang selesai masa kemiskinannya. Dia bisnis apa, sukses, kaya dia. Sampai ada orang bilang kaya baru dan semacamnya. Tapi maksudnya, kalau yang disebut muflis atau bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, maka ini bukan hakiki, kata Nabi SAW. Orang yang betul-betul muflis dan bangkrut serugi-ruginya, hitungannya di akhirat. Orang yang datang membawa pahala yang banyak sekali. Ada pahala sholat, zakat, sedekah, jihad, baca Quran, dan seterusnya. Tapi diimbangi bahkan dikalahkan dengan dosa-dosa yang banyak dia bawa juga. Disebutkan dia sudah menumpahkan darah, sudah menzalimi orang, menuduh, bahkan menyalah-nyalahkan, menyiksa, dan bahkan banyak sekali tindakan yang merugikan orang lain. Membuat ramai, membuat rusak rumah, menghancurkan tanah orang, atau menjatuhkan orang, dan seterusnya. Nah, nanti kata Nabi SAW, dosa yang banyak ini dia bawa akan mengalahkan pahala yang dia bawa meskipun banyak. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi akhadha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar.
Maksudnya orang tadi ketika bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah dan lain-lainnya, tapi dia juga sudah berbuat zalim kepada orang lain. Belum sempat minta maaf. Sehingga nanti kebaikan-kebaikan yang dia miliki seperti pahala sholatnya, pahala sedekah dan baca Al-Qur'annya, pahala doa dan mungkin tahajud maupun yang lain-lainnya, diambil sedikit demi sedikit untuk diberikan kepada orang lain yang pernah dia zalimi di dunia. Ya, yang pernah dia zalimi di dunia. Kalau seandainya pahala dia nggak cukup untuk nebus, dia punya amal soleh banyak, tapi dia nggak kuat untuk bayar kesalahan-kesalahan dia, karena pahala dia habis misalkan. Nah ini disebutkan di sini, fa in faniyat hasanatuhu. Jadi kebaikannya sudah habis semuanya. Maka dibalik, orang yang dizalimi dulu, diambil dosanya, campakkan ke orang yang menzalimi selama di dunia. Sehingga dalam hadis ini disebutkan di hari kiamat akan ada yaumul hisab, hari pembalasan, dan pada saat itu tidak ada yang dizalimi. Orang yang sekarang tidak bisa mendapatkan haknya, pada hari kiamat dia akan mendapatkan haknya. Allah Azza wa Jalla tahu semua hitungannya, tidak akan terlewat sedikit pun, dan nanti akan ada peradilan yang selengkap dan adil-adilnya. Ini menjadi kabar gembira untuk orang-orang beriman, sekaligus ancaman untuk orang-orang zalim yang mereka tidak perhatian dengan alam akhirat. Maka di dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang yang betul-betul bangkrut, dia akan diambil kebaikannya untuk membayar orang-orang yang pernah dizaliminya. Kalau ternyata kebaikannya sudah habis, maka akan diambil kesalahan dari orang yang pernah dizalimi, campakkan ke dia. Al-Nawawi rahimahullah sempat menukil perkataan sebagian orang-orang sekte dalam Islam yang pengen rusak dari dalam. Mereka mengatakan, kok bisa ada orang ingin menjambret pahala kebaikan seseorang yang lain hanya karena ada kezaliman yang dimiliki orang lain. Artinya, bagaimana si B yang dizalimi di dunia ingin mengambil pahala si A yang pernah menzalimi dia. Kok ternyata si A habis sudah kebaikannya, maka dia memiliki dosa-dosa, dosa ini akan dicampakkan ke si A. Bukankah ini bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra? Setiap orang tidak akan menanggung kesalahan dan dosa orang lain. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan ayat yang tadi. Akan tapi jawabannya, kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak kontradiksi. Ya, karena sikap zalim yang dimiliki oleh orang itu sampai akan membayar dengan pahala kebaikan, bahkan dia akan ambil kejelekan dari orang yang dizalimi, sebenarnya itu adalah ulah tangan dia juga. Nah, jadi menilai bahwa dia adalah orang yang tidak melakukan kesalahan tidak benar. Dia justru melakukan kesalahan itu. Sehingga yang jelas ini merupakan ancaman untuk orang yang memang dia tidak berhati-hati. Dan kita tahu bahwa amal ini berarti ada dua model. Yang pertama, sifatnya melakukan, menerapkan dan menjalankan perintah. Yang kedua, sifatnya adalah meninggalkan larangan. Terutama jika larangan itu berkaitan dengan hak orang lain. Maka kita harus berhati-hati agar tidak merampas wewenang atau hak orang lain. Karena nanti pada hari kiamat, orang betul-betul akan diadakan perhitungan selengkap-lengkapnya. Jadi kalau ada orang yang pernah melalui atau pernah melakukan kesalahan, maka kesalahan ini akan dituntut. Ya, ketika itu kesalahan kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Akan tapi jika seandainya kesalahan itu dimiliki oleh sesama manusia dan manusia atau orang itu tidak memaafkan kita, maka ini akan menjadi sebuah tuntutan pada hari kiamat. Orang yang bijak adalah orang yang berusaha untuk menjaga modal, bukan memikirkan untung saja. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, seorang yang arif atau cerdas, kemudian
memang dia memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika membangun sebuah rumah atau istana, bahkan apapun bentuk bangunannya, dia akan lebih perhatian pada pondasi yang kokoh. Sehingga dia bangun atau orang lain akan membangun setinggi dan semodel apapun aman. Tetapi orang yang tidak cerdas, kata Ibnu Qayyim, lebih perhatian pada penampilan. Bangunan dibuat atasnya megah, padahal bawahnya kropos. Ini akan berbahaya. Akan mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Demikian pula seorang muslim ketika dia tahu bahwa sesuatu bisa mengancam pada hari kiamat. Kalau dia tidak hati-hati, maka dia perlu memikirkan modal sebelum memikirkan laba atau keuntungan. Apa manfaat kalau seandainya dia mendapatkan keuntungan banyak akan tapi ternyata modalnya sudah kropos dan hancur. Semoga ini bermanfaat dan ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil